Bener, Nah, bener, kembali bener. ya tadi proses saya di masa lalu yang memang benar-benar menurut Ana tapak tilas yang memang menyedihkan. Berbagai macam ayah kerja yang lakonin sampai saat ini. Dan artinya orang tua nanya nggak ya, Umi deh yang Iya. lahirin kita. Jadi- Kan pada saat ini gini ya, ya Allah, lu ya Pi, maaf ya pakai Iya, apa? iya. Lu ya Pi sana sini lu udah kerja terik matahari ini Umi dikasih duit meneteskan air mata. Iya. Tambah sayang orang tua. Iya, jadi kalau aneh berpikir gini, jadi pada waktu ibu aneh kasih terima, ini dari mana lu duit? Ya kumpulin dikit-dikit ini, mak, buat mak nih mau beras, buat beli beras, minyak, kayak beli ikan asin, kayak apa kagak banyak kan? Subhanallah. Oh, jadi Opi nabung nih. Dari mana lo duit? Kita kerja bangunan, mak jual sendal ada untungnya, jual ayam di Apa aja Jatinegara ada halal ya? untungnya. Kita kumpulin dikit-dikit buat emak. Allah. Nah, sekarang itu aneh berasa Ustaz. Berasa. Saane berasa doa orang tua itu memang makbul. Jadi karena diangkat tangan tuh pada waktu aneh kasih dulu, aneh masih inget. Ya Allah ya Rob, nih si Lutfi, aneh ini namanya Emang Lutfi. Mukhtar Lutfi nih anak gue, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan dia bisa dapat nyari duit nanti yang banyak bisa dapat, mudah-mudahan dia jadi orang yang baik. Aneh berasa itu Ustaz. Berasa. Nah, aneh baru ngerenungnya sekarang. Ternyata Ternyata doa dikabul. doa emak gue tuh yang begitu ikhlas nyampe. Artinya gini ya, ada kata Rasulullah hadis ini cakep nih ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika sang anak ingin membanggakan orang tuanya melewati harta yang kita cari halal di jalan Allah, kemudian menyenangkan kedua orang tua, sama juga menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Artinya apa? Banyak anak muda ini yang pada saat apa-apa minta duit, apa-apa minta duit. Artinya gini, ketika dia menyenangkan kedua orang tuanya ya, malaikat ikut gembira, takbir, sampai selawat juga ya. Benar. Belum lagi arsy-nya Allah, belum lagi surganya Iya, Allah. benar. Artinya kita cuma memberikan rasa perhatian. Iya. Orang tua tuh Benar. senang, apalagi dikasih duit. Orang tua kemudian apa? Artinya ya Allah ya Rob, ini anak gua. Biar kata dia kerja keras sedikit, ya Allah nyentuh. Dia senang tuh ya, merasa puas sama anaknya. Sampai arsy Allah bergetar. Ridho Allah wali walidayah. Ridho Allah terletak pada kedua orang tua. Iya, Ini jadi- yang memang ayah jadi besar seperti ini itu. Jadi sebenarnya orang tua itu bukan berarti dia girang kalau kita bagi duit girang, bukan. Dengan sikap tingkah laku kita yang jadi baik dan orang tua kita bisa tersenyum, itu aja pahalanya cakep banget buat anak. Nggak usah kita kasih duit nih mak, gitu nggak usah. Kita buktiin aja bahwa gue ini jadi anak yang baik, terus emak gue girang gitu, ketawa. Wah, udah bukan main. Bukan main Ustaz. Itu pokoknya itu ibu nih terutama. Bukan berarti bapak nggak penting ya. Tapi kan Rasulullah bilang ibu baru bapak kan gitu. Jadi memang luar biasa. Doa orang tua perempuan itu luar biasa dan aneh sendiri yang ngalamin. Dan sampai detik ini juga aneh walaupun nggak banyak udah punya duit, tetap aneh biarpun kata berapa bulan kayak berapa minggu aneh punya duit lebih aneh tetap kasih emak aneh. Itu tetap aneh kasih. Tapi Umi masih hidup. Umi masih ada, abah yang udah nggak ada. Abah yang iya, abah udah nggak ada. Dan itu Jadi keramat. jadi aneh yakin aneh tuh sama orang tua perempuan memang dari zaman aneh masih jadi kuli bangunan Ustaz. Sampai gini hari aneh punya keyakinan. Makanya kita sebagai orang tua ya, ketika kita sebagai seorang anak, orang tua masih hidup, kita sia-siain bahkan kadang-kadang handphone bunyi, dia segmen pacaran, disibuk dengan dunia kerjanya. Padahal panggilan orang tuanya itu, bunyi, disibuk main gitar, seakan-akan menyepelekan. Padahal itu ketika diterima ya, orang tuanya senang. Arsy Allah bergetar. Berarti itu rezeki, itu derajat, itu ampunan, itu keberkahan, itu hidayah melewati panggilan orang tua. Kadang-kadang diabaikan ya. Bahkan yang lebih ironis banget, udah usia tua dibawa ke panti jompo. Lah gimana mau rumah besar, rumah tingkat, mobil banyak, berhasil kecukupan, sama orang tua ya kurang perhatian. Iya benar. Jadi sebetulnya Ustaz, ayah luar biasa nih. Jadi sebetulnya Ustadz ya, barang apapun yang diciptain di atas dunia ini, ame manusia, barang seperti handphone ya, sebetulnya nggak ada jeleknya.
Sebetulnya handphone ini bisa jadi bagus bagaimana kita, bisa jadi jelek bagaimana kita. Ini di dalam handphone ini kan isinya 50% kagak benar, 50% benar. Nggak semuanya nggak benar, nggak semuanya juga benar kan gitu. Jadi tinggal kita yang menentukan. Kalau misalnya lo mau benar, lewat handphone bisa lo jadi orang benar. Allah. Lo mau jadi nggak orang nggak benar, bisa handphone bisa. Jadi tinggal kita nih yang nilai mau jadi orang benar apa enggak lewat handphone bisa. Di situ ada dakwah, Betul. ada Quran, ada segala macem. Yang lebih dari itu juga ada gitu. Tinggal kita yang nentuin mau benar apa mau enggak lewat handphone bisa. Mau jadiin dia kita kacau, dia gurunya. Mau jadiin kita orang nggak bener, handphone gurunya. Iya. Itu tergantung diri kita yang ngebawa Tinggal kita yang pilih mau kemana. Karena kan sekarang udah teknologi canggih ya. Akses segala macam kayak aplikasi dakwah dan sebagainya kita bisa dapatkan lewat media sosial. Dan alangkah baiknya ketika kita manfaatkan jadi nilai amal ibadah kita. Masya Allah. Apalagi kita panggilan orang tua. Benar. Terus apalagi buat orang-orang yang udah berkeluarga nih, buat sahabat Ustad. Kita tuh sebenarnya kalau yang udah berkeluarga, aneh sih sampai sekarang aneh jalanin. Aneh kalau dapat syuting 1 juta aja nih, umpamanya 1 juta dia sama syutingnya aneh bayarannya 1 juta. Itu selalu aneh ngantongin 300.000, biniannya selalu 700. 700. Kenapa itu ya? Nggak pernah. Karena aneh berpikir perempuan kan kebutuhannya lebih banyak. Dia ngurusin anak di rumah, ntar dia mau beli bedak, dia mau beli lipstick ya, dia mau beli maskara. Perlu dandanan itu. Dia perlu dandanan. Kita kan nggak perlu dandan. Iya. Kalau kita lebaran nih kita baju koko 1 sama kain muter ke 50 orang cukup. Nah kalau mama nggak cukup. Iya. Dari Banyak. pintu ini, dari rumah dia ke sono ganti baju. Kalau kita kan enggak. Bagi seragam pengajian. Nah makanya, jadi kita mesti kasih lebih dia. Nah itu harus sekarang harus diyakinin kita sebagai lelaki. Jangan harus lebih banyak kita dari bini kita. Karena kebutuhan memang lebih banyak dia gitu. Sampai sekarang aneh jalanin itu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Aneh biarin pakai handphone harga 500, yang penting biarin bini aneh pakai 2 juta, nggak apa-apa. Yang penting dia senang. Karena ngurusin anak kita ya, iya. ngurusin kita, gosokin baju anak kita. Iya, perempuan lebih berat kerjaannya. Allah. Gitu. Benar-benar ya. Ini menarik banget. Benar. Menarik banget ya, sahabat Ustad. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita udah mendengarkan kesaksian cerita yang disampaikan oleh Ayah Fikumis. Ini luar biasa, menjadi iktibar hikmah di bincang-bincang kita ya. Tadi yang ini sedikit mohon maaf ya. Iya. Yang tuh kumis gimana sih sampai dikenal ayat dengan sebutan setiap ada orang image-nya seorang ayah ini adalah Opi kumis gitu. Jadi sebenarnya gini Ustaz. Di STM kelas 1 dulu aneh belum berkumis. Jadi aneh bisa berkumis itu gara-gara Haji Harun. Haji Harun tuh orang tetanggiannya. Ini Haji Harun apa aja nih memang kerjaannya demen banget ngerjain orang. Ini haji tapi demen ngerjain orang. Aneh belum berkumis dipanggil. Pi sini Pi. Bang Haji, lo mau punya kumis nggak? Kayaknya lo punya bakat sih bakal kumisan. Gimana caranya? Ntar kalau lo pulang lo cari binatang namanya katel. Ada binatang katel tuh yang pinggangnya kecil, pantatnya gede. Yang misanan jangkrik. Nah, itu adanya di pohon salak. Nah, tuh lo ambil tuh katel, jangan lo pegang, lo pakai japitan. Kalau lo pegang ntar dicatek katanya. Ambil tuh katel, dia kayak model kabang-kabang sarangnya. Ambil, taruh di atas penggorengan, jangan pakai minyak, lo pakein api bawahnya. Ntar kalau dia mau mati, dari pantatnya tuh keluar busa. Nah, busa itu lo ambil, lo pakein di sini. Tapi lo kerok dulu Ustad. Aneh namanya yang kasih tahu Aji, orang udah tua masa bohong, aneh kerjain. Aneh kerok dulu, aneh ambil tuh katel, begitu pantatnya keluar busa, aneh pakein tuh. Nunggu ya? Iya, aneh pakein. Tuh, kalau malam aneh tidur habis aneh pakein. Kenapa bibir aneh geremet-geremet? Gatel. Gitu. Kayak gatel, cuman aneh nggak jadi berani garuk. Iya. Kalau pagi aneh kacain merah. Lah, kok merah? Lame-lame begitu aneh kerok seminggu, 2 minggu, sebulan. Berintis. Lah, kok ada berintis kumis nih? Ngelihat berintis udah ada hitam, Haji Harun ngelihat, lu kayaknya ada kumis lu. Lah ikan Bang Haji yang suruh. Haji Harun udah meninggal? Masih ada. Kata Haji Harun, astagfirullahalazim. Numbu Pi. Lah numbu Bang Haji.
kan Bang Haji ya. Masya Allah. Itu sebenarnya mustinya bibir lu katanya koreng. Karena itu gue kerjain lu. Itu kan, tapi kok bisa numbuh kata dia. Jadi begitu tuh Ustaz. Jadi biasanya apa aja pituah dari orang tua, petuah ya, dari orang tua kalau kita ikhlas pasti jadi obat. Ya Allah, benar. Nah, emang mustinya kenapa Bang Haji? Mustinya bibir lu koreng. Jadi aneh berpikir sampai sekarang, apa jangan-jangan kumis aneh nih akar koreng kali. Numbuh Ustaz. Ayah ngikutin apa yang disuruh. Yang disuruh. Padahal itu dia mau nyelakain aneh, bakal gatal gitu. Emang geremet sih. Tapi sekarang numbuh. Jadi dia kadang gini. Waduh, lo mesti kasih upeti sama gue lo. Main sinetron jadi opik kumis. Kumis kan dari gue tuh. Ya tapi kan Bang Haji tadinya niatnya mau nyelakain aneh. Iya gue aja bingung. Kok bisa numbuh katanya. Dulu ayah kagak kumisan ya pada. Kagak, cuma polos. Haji Harun bilangin. kasih saran begini. Kasih saran mau kumis enggak. Iya, tahu-tahu numbuh Ustaz. Tapi begitu aneh numbuh juga aneh girang Ustaz. Soalnya aneh kalau nggak punya kumis, kalau ada yang ngaca dari samping, itu bibirannya kayak bajai Salemba Ustaz. Seorang yang jadi negara Salemba. Jadi jemping begini. Bener, makanya kumis ini sebenarnya di samping ini, di samping dia buat jadi namanya opi kumis, juga nutupin kelemahan. Waduh aneh kalau nggak kumisan Ustaz. Bisa aja ya. Manyunya bukan main gitu. Tapi ganteng ya. Ya jadi, alhamdulillah ada terus mengge-menggenya. Tadi kan cerita ayah tuh awal nggak tumbuh kumis, kemudian tumbuh kumis ya. Ini menarik banget nih. Sampai-sampai ayah terkenal image-nya masyarakat umumnya nih. Diidentik dengan ayah opi kumis. Opi kumis. Itu panggilan opi kumis dari mana sih ya? Panggilan sebuah nama nih. Jadi kalau orang Betawi ini kan namanya suka singkat aja Ustaz. Iya. Kayak triplek itu suka jadi tipek. Nah, ambil no tipek di samping padahal triplek. Jadi orang Betawi suka singkat aja. Namanya aneh kan sebenarnya Lutfi Mukhtar. Iya, jadi pipi aja udah. Singkat. Pipi opi gitu. Iya. Nah, kumis ini sebenarnya Haji Deddy Miswar yang ngasih. Pi, lu gimana kalau namanya Opi Kumis? Oh, jadi orang yang pertama kali memberikan nama lakob Bang Haji Deddy Miswar. Haji Deddy Miswar. Opi Kumis tar gua. Karena pada situ ayah syuting kumisnya cakep kali. Iya, dia tertarik waktu film pertama aneh ngikut sama Haji Deddy Miswar tuh Lorong Waktu, Ustaz. Benar. Nah, tuh udah mulai kumis cakep tuh kumisnya tuh. Andre Taulani ya. Iya. Sama Saskia. Diki Chandra pada ya. Nah, itu film pertama aneh yang durasinya panjang, aneh main kan di bulan puasa ditayangin itu. Mulain dari situ orang mulai kenal Opi Kumis sampai gini hari deh. Bahkan di nama aja kalau lagi Opi Kumis gitu. Oh, jadi, sampai ada pantunnya akhirnya kumis. gimana? Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Dicium pakai kumis, 6 bulan masih berhasil. Jadi sampai ada pantunnya sampai ada gitu. Jadi memang ya pokoknya apa yang Allah kasih nggak ada yang mubazir. Asal kita mau syukurin aja. Kita mau syukurin, kita mau ikhlasin, jadi. Akhirnya dengan Abang Haji Deddy Miswar memberikan nama panggilan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Dan menjadi viral. Iya. Ya pokoknya kita itu hidup. Kalau nggak salah tahun berapa ya? Lorong waktu tuh tahun 90 kan ya? 90 Ustaz. 90 ya? 90-an deh. 90-an ya? Lorong waktu 1 sampai lorong waktu 6 kan aneh main. Oh, masuk panjang. Sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Masya Allah. Gitu. Jadi Deddy Miswar termasuk orang ya, dia memang ya abang juga aneh anggap orang tua juga, saudara juga karena memang dia yang ngejalurin aneh ke situ. Terus banyak juga sisi baiknya aneh dapat dari dia. Cara begini segala macam dari dia dapat banyak. Jadi sama Deddy Miswar tuh di samping kita cari duit, kita dapat ilmu, Ustaz. Dapat ilmu. Kayak sekarang yang aneh lagi main ini Para Pencari Tuhan yang ditayangin di SCTV. Berapa nih ya? Jilid 15. Para Pencari Tuhan jilid 15 ditayangin di SCTV ntar bulan puasa nih. Itu juga banyak aneh dapat pelajaran berharga dari dia. Oh, jadi tayangin nanti bulan puasa. Pas puasa. Bulan puasa, menjelang beduk, menjelang buka. Tapi ada juga ya sedikit ya. Ketika ayah dengan diidentik dengan kumis. Katakanlah Bang Upi Kumis kan. Ada juga kawenya ayah nih. Oh, Mat Licin. Iya. Yeah. Itu Masya Allah. Haji Sodik. Sampai aneh pernah jalan media nih dakwah di Sabang Iya. di Indramayu.
Tetap aja orang percaya, udah bilang Opi Kumis dia ya. Coba Ustadz tanya dia tuh bisa punya keberkahan main di sinetron itu karena selalu setiap bulan ngadain santunan yatim, Ustadz. Allah. Tadinya tuh Mat Licin. Namanya kan Mat Licin. Mat Licin. Dia tuh setiap bulan dia mengutin dana sama orang-orang, pakai dana orang-orang juga pakai dana dia. Tiap hari dia bikin panggung ngasih santunan yatim. Anehnya banget karena aneh sering ditundang untuk ngasihin santunan yatim. Jiwa sosialnya. Iya, jadi apa yang diperbuat berapa puluh tahun itu ditanam sama dia, jalan kebaikan itu Allah bayar sekarang. Ya, siapa yakin. yang nggak kenal dengan? Iya, siapa yang nggak kenal dengan Mat Licin? Mat Licin. Haji Sodik, yang di tukang ojek pengkolan. Itu bukan namanya Satiri, Bang Satiri. Siapanya? Itu siapa? Haji Sodik. Haji Sodik. Satiri ya. Kalau namanya sih apa sih dia panggilnya Mat Licin nih. Mat Licin. Dan itu berapa kali kita di dunia dakwah, bahkan sama ayah pun kita kemarin Purwakarta ya. Pokoknya kalau orang jalannya di jalan baik, sedekah gitu apa segala macam, pasti Allah jamin ada kebaikan akhirnya. Termasuk tadi wajah ayah ini menjadi sesuatu yang nilai keberkahan. Orang itu dengan wajah mirip kayak mencari duit. Sekarang diangkat derajatnya. Ya duitnya gampang ya. Dulu kan sahabat, security dia cerita. Jadi tukang apa aja dah ternyata Allah angkat melewati kembaran ayah. Mirip emang mana dia. Mirip. Tapi yang lebih mirip lagi ada yang dari Surabaya tuh, Ustaz. Mirip cuman udah nggak ketemu lagi sekarang. Lebih mirip lagi tuh. Kalau Mat Licin masih KW 2 deh ya. Ada KW 1-nya ada lagi. Aneh aja sampai kaget ngelihat. Ada ya. Orang Kalibata nih. Itu mirip Mat Ayah. Siapa yang namanya? Ya, aneh nggak tahu dah, pokoknya aneh kalau naik motor tuh dia ada tuh lagi ngerokok. Ada juga sebenarnya mirip ayah ini banyak sebenarnya. Jadi sebetulnya kan Allah bilang katanya dalam satu dunia nih 9 orang yang mirip. Tapi kayaknya aneh doang yang lebih kayaknya. Kembali soalnya dia mirip ayah. Iya. Ayah kembali kepada dunia artis ya. Ini kan dunia artis nggak jauh dari yang namanya glamor. Iya. Kehidupan. Ayah untuk mengantisipasi ketika udah naik namanya, udah viral kan hujannya banyak, angin semakin kencang, untuk menyikapi mengantisipasi sosok ayah Opi Kumis ini gimana sih godaan-godaan kayak begitu? Kalau aneh sih berpikir jadi orang gampang-gampang aja, Ustaz ya. Kalau misalnya kita punya duit 10.000, buat apa kita beli kaos yang harganya 12.000? Kalau kita punya duit 10.000, beli aja kaos 3.000, kan masih ada 7.000. Sisa 7.000 masih bisa buat kita, buat anak, buat bini kan. Nggak usah kita ikutin gengsi. Yang penting aurat ketutup, badan ketutup. Udah kita beli. Begitu juga mobil, kalau kita mampu beli mobil 50 juta, beli aja yang 50 juta. Kenapa harus kita beli yang 5 miliar kalau kita nggak mampu maksain diri? Karena yang namanya kendaraan asal kita beli 5 miliar, kan ngejualnya udah nggak sampai segitu. Bener ya. Jualnya bisa 3 miliar. Saya ngikutin perjalanan ayah. Ayah nggak pernah menapakkan, maaf nih ayah, dengan pakaian gaya style yang memang kayaknya biasa aja begini aja udah. Kaos peci putih, udah selesai celana putih kadang-kadang. Yang penting aurat ketutup. Tuh, nggak masuk angin udah. Nggak ngelihat ayah tuh pakai corak warna yang memang mahal baju. Nggak, ini aneh pribadi mengikuti perjalanan ayah. Biasa aja. Santai aja kaos. Kalau kaos tadi berapa? Iya, kalau kita punya duit 10.000 beli aja kaos yang 3.000. 7.000 kan masih bisa buat segala macam. Berarti ayah di sini adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah. Iya, udah. Yang penting aurat ketutup, nggak kena angin, baju bersih, udah gitu aja. Punya duit umpamanya 50 juta, ya beli aja mobil yang 50 juta. Nggak usah maksain diri harus beli mobil yang 5 miliar atau 100 juta, nggak usah. Kan sekarang mobil murah, cuman enak dinaikinnya doang, Ustadz. Iya. Jadi kalau Ustadz umpamanya ada orang pakai Alphard, mobil Alphard yang mahal, sama Ustadz pakai Avanza, mau ke Bandung. Kecuali kalau yang Avanza mau ke Bandung nggak sampai Bandung, boleh ente beli Alphard. Kan ini beli sampai juga Bandung. Alphard sampai Bandung, Avanza sampai Bandung. Cuman bedanya aja rasa di dalam. Rasa itu kan cuman hawa doang, Ustadz. Betul. Cuman hawa doang. Ntar sih kalau udah kita keseringan, biasa aja. Orang naik sepeda pengen naik motor, yang udah naik motor pengen naik mobil, yang udah naik mobil pengen naik mobil ini. Manusia kalau belum kekober, belum ada bakal habis nafsunya, masih hayu aja. Mana manusia ada yang kata puas? Siapa juga ente tanya yang duitnya kurang bertumpuk,
udah puas? Enggak, kurang aja manusia sih. Manusia emang tempatnya kurang. Baru cukup-cukup. Nggak ada cukupnya kalau dia bersyukur alhamdulillah yang Allah udah kasih. Cakep deh tuh. Iya, berarti ada kufur iman. Kufur nikmat. Yang bahaya ini saat pandemi kayak gini kan kufur nikmat. Kufur iman. Bener gitu. Ayah menyikapinya bagaimana sih nih COVID begini nih? Iya kalau aneh sih COVID cuman bisa mudah-mudahan di negara kita nih Indonesia yang tercinta nih NKRI ya mudah-mudahan COVID biar cepat berlalu deh ya. Biar cepat berlalu. Kita juga kalau usaha ya usaha aja, yang penting kita jaga aja jangan pakai masker, apa segala macam prokes ya, kita jaga jarak apa segala macam ya, tetap kita harus jalanin itu ya untuk satu kebaikan kan. Betul. Ya mudah-mudahan kita doa kita ya mudah-mudahan biar kalau COVID berlalu nih kita bisa jadi stabil lagi deh cari duit. Tapi kalau belum juga ya kita mohon aja mau Allah mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan COVID segera Cuman buat sahabat Uspat yang paling penting adalah jangan gengsi kita jadi manusia. Masya Allah. Apapun pekerjaan selama itu halal kerjain. Nggak usah malu-malu karena Allah bakal lihat mana tangan, mana kemauan, mana hati yang bersungguh-sungguh, pasti Allah angkat derajatnya. Allah. Benar. Karena kita nggak tahu ya artinya nasib seorang itu berarti diawali dengan proses tadi. Artinya kalau anak muda gengsi nggak mungkin berhasil. Anda juga pribadi kenapa sampai sekolah tinggi ya? Ya karena tadi proses hampir ngamen juga. Benar. Nyemir sepatu. Aneh Allah takdirin awal pertama jadi orang susah, aneh girang. Jadi begitu aneh punya duit yang sedikit ada kelebihan, aneh udah nggak kaget. Karena aneh merasa susah dulu. Awalnya udah susah. Kalaupun Allah takdirin jadi susah lagi, aneh juga nggak bakal kaget. Emang dasarnya tadi boleh susah. Karena awalnya udah susah. Iya. Dia menerima aja buat. Udah nerima aja. Sekarang udah alhamdulillah, udah bersyukur aja, yang penting jadi manusia. Ini disebut hatta biqalbin salim. Hati yang selama itu menerima. Bersyukur. Takdir, ketentuan dari Allah, kecil, besar, banyak. Terima aja udah, bersyukur aja. Terima, yang penting Allah masih kasih kita kesehatan. Amin. Itu aja. Yang penting itu sehat. Sip. Kita bisa beraktivitas. Cakep. Artinya ini anak muda, Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah berbincang banyak nih dengan Ayah Kumis mengenai sejarah beliau di masa muda sampai jadi calo tiket bus tiket. Kemudian jualan sendal, Jual ayam. Di Jatinegara. Ayam jualin. Pantesan ayam tetangga udah habis ya, kemarin ngadu ke kita gini. Ternyata ayam jualin ya. Artinya sosok Ayah Kumis ini nggak ada rasa gengsi. Enggak. Dihilangkan rasa gengsi itu kenapa? Ya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala keberhasilan. Sehingga Ayah Kumis ini dikenal semua. Setiap hari saya nge-share foto Ayah di upload. Mana? Bang Upi Kumis. Pasti pada nanyain. Berarti Ayah subhanallah. Oh, ternyata menjadi yang mempertahankan ini ternyata dulunya perjuangannya luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Masya Allah. Ya. Pesan terakhir buat terakhir mau meninggal ya. Pesan buat sahabat Uspat nih, mungkin kesimpulan hikmah dan cerita ini nih, supaya para sahabat Uspat ini dapat ilmu dari Ayah. Jadi begini buat sahabat Uspat official, yang penting kita jadi manusia hidup, terutama buat anak-anak muda, yang penting hilangin rasa gengsi. Jangan sampai kita bergaul yang enggak, apalagi sampai narkoba. Jangan, hormatin ibu, bapak. Jadi ibu, orang tua perempuan itu kita hormatin. Jadi kita ada duit, berapa duit, kalau kita lagi punya kerja, kita kasih. Kalaupun kita belum bisa ngasih duit, kasih aja dengan akhlak, supaya orang tua kita ketawa gitu. Jadi dengan cara itu kita hidup, insya Allah apa yang kita mau, apa yang kita doain, pasti Allah bakal kabulin. Yang penting hidup jangan gengsi. Apapun pekerjaan kerjain, yang penting halal. Pasti insya Allah suatu saat ente bakal sukses meraih cita-cita. Amin. Allahumma amin. Itulah untayan mutiara hikmah yang disampaikan oleh Ayah Kumis ini sangat bermakna, penuh hikmah, penuh mutiara. Dan pada akhirnya apa yang beliau sampaikan ini menjadi motivasi buat kita semua, agar sekiranya kita untuk masih muda nih jangan gengsi, apapun kita lakuin dah, kalau itu halal bisa membawa kita derajat yang lebih baik, yang lebih tinggi, yang Allah berikan hidayah. Di samping itu ternyata
orang tua itu segala-galanya. Rasul ditanya, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasul, amal apakah? Ajarkan saya amal apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Yang penting jangan ketinggalan. Tetap di akhir waktu tetap salat wajib. Susah, situasi, kondisi sempit, senang, gelisah, salat jangan ditinggalin. Karena salat itu ada konektivitas antar diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tsumma ayya Rasul, kemudian apalagi ya Rasul? Rasul menjawab, birul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Inilah menjadi kenyataan ayah Opik Kumis menjadi orang yang dihormati, orang disegani, orang lain dipandang oleh orang lain, ternyata memuliakan orang tuanya. Oleh karenanya orang tuanya segala-galanya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pada hari ini ya bermanfaat, wabil khusus buat sahabat Ustaz dimanapun dia berada. Semoga menjadi ladang khairun nas anfa'uhum linnas. Setiap sesuatu itu pasti kalau kita bermanfaat buat manusia lain, kita akan lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah, mungkin lagi udah nggak ada? Udah cukup. Ya, makasih banyak ya atas kehadiran di podcastnya. Amin. Mudah-mudahan berlanjut ya podcastnya. Amin. Nanti Ayah kasih masukan, boleh. arahan, pandangan supaya ini lebih berkembang lagi. Cakep. Oke, hidup. Siap. Demikian bincang-bincang saya dengan Ayah Opik Kumis yang paling ganteng kumisnya. Orang yang ganteng dapat bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.